Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai diagram garis. Nah, dalam pembelajaran kali ini terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan. Standar kompetensi diharapkan peserta didik dapat membaca dan membuat diagram garis melalui sebuah data dan mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasar yang pertama membaca diagram garis, yang kedua membuat diagram garis. Tujuannya, peserta didik mampu membaca dan membuat diagram garis melalui sebuah data dan menggunakannya dalam sebuah pemecahan masalah. Teman-teman melihat data perubahan penduduk suatu wilayah, umumnya data tersebut ditampilkan dalam sebuah grafik seperti gambar ini. Penyajian data dengan metode seperti itu disebut dengan diagram garis. Kali ini kita akan membahas secara lengkap mengenai diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala atau berkelanjutan, atau bisa dikatakan hubungan dengan kurun waktu untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Ciri-ciri diagram garis: yang pertama, memiliki sumbu X dan Y. Yang kedua, sumbu X terletak pada garis mendatar atau horizontal. Yang ketiga, sumbu Y terletak pada garis menurun atau vertikal. Yang keempat, penemuan titik X dan Y akan membentuk simbol titik atau batang. Selanjutnya ada fungsi diagram garis. Fungsi diagram garis adalah untuk memberikan data pengamatan kualitatif dalam bentuk kuantitatif. Diagram garis bisa merubah adanya tata penelitian kualitatif menjadi kuantitatif dengan mempergunakan prosedur penampilan yang menghubungkan antara nilai X dan nilai Y. Nah, setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan fungsi diagram garis, mari kita sama-sama belajar cara membaca diagram garis. Yang pertama, membaca judul dari diagram, yaitu pada contoh ada hasil panen padi tahun 2017 sampai 2021. Berarti diagram tersebut menunjukkan kuantitas hasil panen padi dalam tahun 2017 sampai 2021. Untuk mengetahui data hasil panen padi per tahunnya, kita harus melihat sumbu X untuk mengetahui tahunnya terlebih dahulu. Misal pada tahun 2017, kita kemudian melihat titik 2017, lalu melihat ke sumbu Y di sebelah kiri. Sehingga pada diagram garis tersebut diketahui bahwa pada tahun 2017 produksi padi sebanyak 12 ton, tahun 2018 sebanyak 15 ton, tahun 2019 sebanyak 16 ton, tahun 2020 sebanyak 13 ton, dan tahun 2021 sebanyak 20 ton. Sehingga dari diagram garis tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi padi terbesar pada tahun 2021 dan produksi terendah pada tahun 2017. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama, atur poros secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak. Yang kedua, tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu vertikal dan informasi pada tabel pada kedua sumbu. Yang ketiga, buat poin yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Yang keempat, bergabunglah dengan poin yang dibuat dengan garis lurus. Yang kelima, beri nama diagram tersebut berdasarkan data yang telah diberikan.
Nah, setelah memahami materi tentang diagram garis, yuk kita sama-sama mengerjakan latihan soal mengenai diagram garis.